malam adik-adik semuanya. Nah adik-adik, masih pada ingat gak nih dengan kejadian kebakaran di minggu lalu? Nah, minggu ini kita semua pengen cari tahu nih, kira-kira apa sih penyebab kebakaran minggu lalu? Nah adik-adik semua, kalau adik-adik semua pada pengen tahu, ikutin ibadah online ini sampai habis ya. Kira-kira apa ya penyebab kebakaran minggu lalu? Aturan pertama, jeng 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 jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Halo adik-adik semuanya. Hari ini aku sebagai polisi. Aku harus mencari tahu apa yang menyebabkan kebakaran di rumah itu. Tapi sebelum menjalankan tugasku, aku terlebih dahulu harus minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Aku harus berdoa supaya tugasku berjalan lancar dan cepat selesai. Adik-adik, kita sama-sama yuk kita berdoa Bapa kami. Teman-teman, mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni dosa dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik semua, kita sebagai tim pencari fakta, kita harus mencari tahu mengapa kebakaran tersebut bisa terjadi. Apakah karena korslet, atau karena listrik yang mati, atau karena gas. Nah adik-adik, sebelum itu kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, kita harus bekerja sambil menyembah Tuhan juga. Kalau gitu adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siap-siap untuk menyembah Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
adik-adik, kita mau lebih serius lagi untuk menyembah Tuhan. Yuk kita mau sama-sama ulang lagu ini sama-sama satu kali lagi. Betapa hatiku terterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Yuk adik-adik, sekali lagi kita mau nyanyi satu pujian. Sama-sama katakan, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi katakan, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Katakan, aku cinta Yesus dalam lagi. Aku cinta Yesus dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Dalam lagi. Dalam lagi. Yuk adik-adik, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama katakan, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupanku.
Pam 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 pam. Pam 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 pam. Sepertinya saya hampir menemukan dari mana sumber api itu berada. Sumber api itu dimulai dari mana? Saya telah menemukan satu orang saksi yang pada saat itu ada di rumah yang di sebelahnya ketika dia sedang melakukan pujian, ketika dia sedang bernyanyi. Dan orang inilah yang akan menjadi saksi untuk menceritakan apa yang terjadi pada kebakaran itu. Mari kita dengar kesaksian pujian hari ini. Sekarang kita sudah tahu penyebab kebakaran tersebut.
Dan ada satu mujizat dari kejadian tersebut, yaitu ada satu orang yang selamat dari kecelakaan tersebut padahal apinya sangat besar. Nah adik-adik, itu terjadi karena orang tersebut mempunyai iman yang lebih untuk Tuhan. Oleh karena itu, kita sekarang mau sama-sama baca Mazmur 91. Yuk adik-adik, kita mau buka kitab kita mau baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sudah jelas sekali sumber api itu menyala dari mana. Saya dapati ini bahwa ini ada kesalahan keteledoran dari orang yang memainkan kebakaran itu. Dia lupa menyambut colokan listrik hingga terjadi api kebakaran. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan listrik. Sebelum bepergian kemana-mana, matikan lampu dan juga cabut semua colokan listrik yang tidak kita pakai, yang tidak berguna. Kita cabut supaya rumah kita aman. Nah, kita harus banyak berdoa untuk kita dan juga untuk bangsa Indonesia supaya diluputkan dari kejadian-kejadian dan musibah maupun bencana alam. Yuk adik-adik, mari semua kita sama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Engkau menyertai kami sepanjang seminggu ini Tuhan, atas karunia-Mu yang terindah dalam kehidupan kami Bapak. Bapak, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, biarlah bangsa Indonesia kami semakin hari semakin membaik Bapak. Kami berdoa buat Bapak Presiden serta jajarannya Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, beri mereka kesehatan Bapak, biarlah apa yang mereka kerjakan tugas mereka dengan baik Bapak. Bahkan kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka, Engkau memberi mereka kesembuhan Tuhan. Biarlah obat yang mereka minum Tuhan menjadi kesembuhan bagi mereka Bapak. Bapak kami berdoa buat para tim medis Bapak, Engkau Tuhan menyertai setiap pekerjaan mereka Tuhan Yesus, agar mereka dapat bisa mengobati Tuhan pasien-pasien yang sedang sakit Bapak. Inilah doa kami Tuhan, kami silakan bangsa Indonesia kami Tuhan di dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, mendengar cerita bapak-bapak barusan yang sudah kehilangan rumahnya, kakak jadi ingat tentang Ayub loh. Itu loh tokoh Alkitab yang kehilangan segalanya. Nah adik-adik, untuk mendengar cerita lebih lanjut, yuk kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, shalom adik-adik semuanya. Shalom. Oke, apa kabar? Luar biasa ya. Nah adik-adik senang gak ibadah hari ini ya? Senang dong, angkat tangan dong, senang. Oke, sudah memuji dan menyembah
Tuhan. Luar biasa ya pertolongan Tuhan adik-adik ya buat kita semua. Papi, mami, dan kakak-kakak semua, bahkan adik-adik semua bisa kita ketemu dengan sehat adik-adik. Itu semua karena Tuhan Yesus. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kita belajar firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Oke? Nah adik-adik kita belajar dari seorang tokoh Alkitab adik-adik ya, di Perjanjian Lama dengan namanya siapa ya? Kalau di ibadah online kemarin kita belajar dengan tema yang sama adik-adik, kita belajar dari seorang namanya Ayub adik-adik. Nah, kalau minggu-minggu kemarin kita belajar tentang kesalehannya Ayub dan kesusahannya Ayub. Dan hari ini adik-adik kita belajar dengan tema firman Tuhan hari ini yaitu Ayub kehilangan segalanya. Adik-adik, apa adik-adik? Ayub kehilangan segalanya. Nah, Ayub ini adik-adik orang yang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan Yesus adik-adik. Dia punya harta yang berkelimpahan adik-adik. Dia hidup dengan Tuhan dengan sukacita adik-adik. Karena hidup Ayub ini adalah orang yang jujur, tidak bohong, orang yang saleh dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Apalagi dia tidak melakukan kejahatan adik-adik. Nah Ayub ini adalah sang bapa yang kaya raya. Dia dari timur adik-adik. Nah dia punya harta kekayaan. Pertama dia punya anak-anak ya. Dia punya anak-anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan adik-adik. Berapa adik-adik? Anak laki-laki Ayub berapa orang? Siapa? Mana suaranya adik-adik? 7 orang dan anak perempuannya 3 orang adik-adik. Dan dia juga punya kekayaan yaitu 7.000 kambing domba. Berapa adik-adik? 7.000 dan 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Dia Ayub ini berada di tanah Uz adik-adik. Dia dari timur. Lanjut slide berikutnya Kak. Bapak Ayub ini takut akan Tuhan ya. Kalau minggu kemarin ibadah online kita belajar dengan kesalehan Ayub. Dan hari ini kita tahu bahwa Ayub itu adalah orang yang jujur di hadapan Tuhan. Apa adik-adik? Orang jujur, tidak bohong. Nah, terus dia hidup saleh di hadapan Tuhan, saleh. Dia kudus di hadapan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Maka kehidupan Ayub itu hidup berkelimpahan di dalam Tuhan karena hubungannya dengan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan adik-adik. Dan karena ini adik-adik ya, karena kehidupannya punya segalanya, si Ayub ini punya harta kekayaan yang luar biasa, maka si jahat juga mendekat kepada si Ayub adik-adik. Iblis menggodanya adik-adik. Dan iblis mencobai Ayub karena dia orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Kita juga demikian adik-adik. Kalau kita nih hari ini bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan, kita juga pasti ada gangguan adik-adik. Tetapi karena kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita takut Tuhan Yesus, maka semua apa yang menjadi gangguan di sekeliling kita pasti kita lewati. Karena kita tetap takut Tuhan Yesus seperti Ayub adik-adik. Nah, sekalipun Ayub kehilangan segalanya adik-adik, dia kehilangan rumah, kehilangan anak-anaknya, kehilangan segala apa yang dia punya karena iblis mencobai dia adik-adik. Sekalipun hal itu terjadi di dalam hidup Ayub adik-adik, dia tidak meninggalkan Tuhan ya. Dia tidak meninggalkan Tuhan ya. Karena kalau kita baca di Ayub pasal 1 dan 2 itu, dia menceritakan dia punya segalanya, dia hidup berkelimpahan walaupun iblis mengganggu dan mencobai si Ayub, dan harta apa yang dia punya
semua hilang adik-adik, dan sekalipun dia mengalami sakit. Nah, si iblis bukan hanya anak-anaknya mati, bukan hanya rumahnya si Ayub rumahnya hilang, tetapi dia juga jatuh sakit adik-adik. Dia punya darah yang busuk adik-adik, dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa dari ujung rambutnya sampai ke kakinya, badannya semua gatal adik-adik. Bahkan dia potong beling untuk menggaruk-garuk seluruh badannya adik-adik. Itu cobaan yang luar biasa yang dialami Ayub. Karena hartanya semua hilang, bahkan dia sudah menderita sakit yang sangat luar biasa. Dan istrinya pun bilang begini, masihkah engkau tekun untuk setia kepada Tuhanmu? Apa kata Ayub? Kamu jangan seperti seperti orang gila. Nah, Ayub bilang begini kepada istrinya, jangan hanya kamu terima yang baik, masa sih yang buruk juga kamu tidak terima? Nah, ini yang luar biasa adik-adik. Kalau kita baca di pasal 1 itu, firman Tuhan bilang, Ayub pun tidak berbuat dosa walaupun dia mengalami hal yang sangat buruk dalam hidupnya. Maka dia tetap setia kepada Tuhan. Dia bilang, dia pun keluar dari rahim ibunya dengan telanjang. Bahkan dia juga mati, pulang kepada Tuhan dengan telanjang. Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi adik-adik, dengan kesetiaan Ayub kita belajar, ya, hidup jujur di hadapan Tuhan, saleh dan menjauhi kejahatan adik-adik. Karena dengan kehilangan, pasti orang yang punya harta kekayaan hilang dengan tiba-tiba, hilang keseluruhannya, pasti ada sedih, menyalahkan Tuhan. Pasti kalau di posisi Ayub, ya pasti orang tersebut bilang, kenapa sih Tuhan kasih saya, tapi anak-anak saya mati semua, punya harta benda, rumah hilang semua, apalagi saya mengalami sakit seperti Ayub. Pasti dia menyalahkan Tuhan, tetapi Ayub tidak melakukan itu adik-adik. Justru dia sujud di hadapan Tuhan dan bersyukur, terpujilah nama Tuhan. Apa yang Tuhan kasih kepada dia dan hilang, dia bersyukur, terpujilah nama Tuhan. Apa yang Tuhan kasih, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia bilang kepada istrinya tadi, jangan hal yang baik aja kamu terima, tetapi hal yang buruk juga. Nah, itu godaan si iblis buat Ayub adik-adik, sehingga dia jatuh, tubuhnya semua gatal-gatal adik-adik, busuk, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Demikian kita juga adik-adik. Apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun yang menjadi ketakutan kita, ayo kita tetap setia sama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan adik-adik, kalau hari ini kita bisa beribadah, kita lalui beberapa tahun yang lalu, masa pandemi, itu semua karena Tuhan. Dan hari ini kita buktikan bahwa kita tetap menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Amin adik-adik, tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi akhir dari cerita firman Tuhan hari ini adik-adik, Ayub punya harta yang berkelimpahan. Lalu karena iblis menggoda dia, karena dia punya segalanya. Tetapi dia tidak takut kehilangan. Justru apa yang dialami Ayub, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya segala apa yang dialami Ayub karena dia mengalami sakit, dan pada akhirnya Tuhan berkati Ayub berkelimpahan. Jadi adik-adik, jangan takut apapun itu kondisi kita tetap percaya Tuhan tolong kita. Tuhan pasti sembuhkan kita. Amin adik-adik. Jadi adik-adik, Bapak Ayub merasakan sendiri kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan telah memulihkan keadaan Bapak Ayub. Walaupun iblis merencanakan yang jahat untuk hidup Bapak Ayub, tetapi rencana Tuhan yang indah dalam hidup Bapak Ayub tidak pernah gagal. Demikian kita adik-adik. Karena rencana Tuhan pasti rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin adik-adik. Jadi jangan pernah takut untuk menjalani hidup ini, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Jadi sekian dan terima kasih adik-adik firman Tuhan hari ini.
biarlah firman ini menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah selesai belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan meteraikan di setiap hati kami, terlebih adik-adik kami ya Tuhan. Segala kekurangan kami yakin dan percaya Tuhan sempurnakan ya Bapa. Biarlah mereka pulang nanti dari tempat ini ya Bapa. Biarlah mereka membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mujizat kesembuhan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami telah selesai belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Gimana ibadahnya kali ini? Kapten sangat semangat sekali mengikuti ibadah kali ini. Karena Kapten belajar nih dari ceritanya Ayub tadi. Bahwa 2 tahun ini kita dalam pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita berhasil melaluinya. Dan kita juga bisa berkumpul beribadah di sini lagi. Siapa nih yang pada senang ibadah di sini lagi? Nah, oke deh. Ibadah kali ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Kita terima doa berkat. Oke, shalom adik-adik semua. Sudah beribadah, siapa yang sudah terima berkat dari Tuhan? Kita terima berkat lagi sekali dari Tuhan Yesus ya. Mari adik-adik dikasih Tuhan Yesus, angkat kedua tangannya. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan secara bersama-sama siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Semua sudah diterima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.